Kita minta yang terakhir yaitu Al-Habib Rifki Alidrus yang lagi viral di TikTok. Wah, mau lihat orangnya? Nah, ini orangnya. Di TikTok gede, di sini kecil. Lagi belajar jadi macan. Ya, kita minta Habib Rifki Alidrus untuk menyampaikan mutiara hikmahnya, munajat buat kita. Mainkan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para darah daging baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim yang tertinggi kepada Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Tahir beserta keluarga. Insyaallah mudah-mudahan wasilah daripada beliau duduknya kita di dalam majlis ini penyebab mata yang insya Allah hari ini memandang zuriyahnya Nabi, mata yang diharamkan oleh Allah saat kelak kita di yaumil qiyamah tidak diizinkan masuknya kita ke dalam neraka jahanam, mata yang diizinkan oleh Allah untuk memandang keindahan wajah datuk-datuk beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, فحمدا لرب حصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة جهل والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همان. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di siang yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan tidak Allah bangkitkan kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Sebelum saya membahas maulid, saya ingin menjawab tadi pertanyaan Habib Ali.
Jika yang muda-muda enggak ada keberanian, maka jangan berubah jadi kucing katanya. Maafin Habib, dulu kita jadi macan, sekarang udah jadi kucing Habib. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita kalau ngebahas tentang nikah 2, 3, 4 kayaknya semangat ya. Semangat. Saya melihat di sini bapak mukanya muka-muka penuh ngenes. Tapi insya Allah pulang dari sini jadi singa insya Allah. Amin ya rabbal. Amin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Yang pertama di sini kita sama-sama memperingati acara haul Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Satu riwayat dikatakan saat pengajian Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ribuan orang yang hadir. Lalu datang satu orang ahli maksiat, datangnya ke majlis tersebut, ke majlis Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, bukan karena ingin menuntut ilmu, melainkan hanya ingin meminta haknya, mengambil hutang daripada orang yang pernah berhutang kepadanya. Ini orang ahli maksiat, tidak kenal Allah, tidak kenal dengan para alim ulama, dengan niatnya yang tidak baik untuk menagih hutang. Jika dia tidak membayar, orang ini akan dibunuh sama orang tersebut. Ini premannya bener-beneran preman ini. Kalau kita kan premannya cuma di luar ini. Ini premannya bener-beneran. Begitu beliau datang sampai majlis Habib Abdullah bin Husain bin Tahir selesai, orang yang diinginkan tidak dijumpai. Lalu beliau pulang sampai ke rumah, gelar sejadah, sujud kepada Allah. Satu keluarga bingung apa yang terjadi pada orang tersebut. Datang kepada ulama tetangganya, lihat ayahku, lihat keadaan orang tuaku. Lalu dilihat dalam keadaan menangis sujud di hadapan Allah. Lalu ulama ini tidak berani untuk mengatakan sesuatu. Lalu beliau datang ke tempat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Wahai Habib, engkau pasti kenal dengan orang ini. Dia orang yang jauh dari Allah. Ya, aku melihat dia datang ke majlisku ini, dan aku melihat Allah tumpahkan rahmat ke dalam hatinya, sehingga aku mengangkat kedua belah tanganku, aku meminta kepada Allah, segerakan Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Hadirnya bukan dengan niat yang baik, tapi Allah masih memberikan rahmat serta diberikan hidayah oleh Allah karena duduknya dia di dalam majlis yang penuh kemuliaan. Bagaimana kita yang punya niat yang baik duduk di dalam majlis yang mulia ini? Insya Allah taubat kita diterima sama Allah. Semua hajat kita digabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga melanjutkan daripada Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika cucunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan banyaknya kemuliaan dan keagungan, dengan keilmuan yang sangat luar biasa, bagaimana datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba dikatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Inilah yang dikatakan oleh seorang wali min auliyaillah, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan kita kumpul di dalam majlis yang mulia ini melainkan karena buah cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita gampang untuk melangkahkan kaki ke majlis yang mulia ini melainkan karena izin dari Allah, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya ibu, Bu, tidur. Ibu gini hari lagi ngapain di rumah? Hah? Urusin suami. Bohong banget. Bang bapak kalau hari Minggu diurusin sama ibu pak? Kawin lagi repot amat nih. Bu, ibu datang ke sini bawa cinta nggak? Buat siapa? Love you too. Maaf pak ya, jangan cemburu ya pak. Saya kalau di depan ibu-ibu mah pada sering banget diomelin ibu-ibu mah. Tahu bahkan masih pada demen aja lihat hidung gua kali ya. Bu, cinta sama bapak bu. Dalam apa dangkal? Dangkal. Lu jujur amat bu. Ibu cintanya dalam nggak sama bapak? Tergantung deh, kalau awal bulan cintanya dalam. Emang manusia itu diciptain manusia, ini perempuan namanya perempuan bang, maafin nih, perempuan itu diciptain sama Allah punya kelebihan bang. Kelebihannya banyak. Yang pertama matre. Betul. Ibu kesel, perempuan kesel kalau dibilang matre.
Syukur sama Allah, normal. Kalau ada bilang perempuan matre, emang dasar lakinya yang kere. Karena cantik itu butuh modal. Sallu ala Nabi Muhammad. Salam. Emang cantik, orang laki suruh pada bilang cantik-cantik dong, dandan dong, duit kagak. Bu, tapi syukur sama Allah bu. Lihat Nabi Muhammad SAW, cintanya sama istri luar biasa. Siti Aisyah cintanya luar biasa sama Nabi. Hidup apa adanya, semua dinikmatin rumah tangganya. Lihat keluarga Nabi SAW. Nabi pernah pulang, tanya, wahai Aisyah, ada gak yang bisa kita makan di hari ini? Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah 2 bulan dapur nggak ngeluarin asap. Nabi bilang apa? Wahai Aisyah, kalau begitu saya puasa di hari ini. Dikejar sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, saya izin, saya puasa juga. Keluarga yang sama-sama beribadah kepada Allah, saya nggak kebayang kalau bapak yang nanya. Neng, ada nggak yang bisa dimakan? No, batu lo makan lo. Perempuan sekarang galak-galak bapak. Bini sekarang kalau ngomong dikit matat melotot, colok matanya. Takut banget lo sama bini mah. Ini mumpung saya istri nggak datang, live juga nggak ikutan dia. Jadi saya berani nih ngomong agak gamblang dikit gitu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, contoh Nabi Muhammad SAW. Karena perayaan Maulid datang karena cinta dan diakhiri harus dengan cinta kepada Rasul SAW. Cinta bertepuk sebelah tangan, mana nikmat hidup. Ini buat anak muda, lu punya cinta kagak? Buat siapa? Anak muda bilang cinta sama Nabi, subuh tadi jam berapa lu? Saya lagi bingung, Kiai Habaib, wallah. Anak-anak muda sekarang kemana gunung ujung nyampe, ngibarin bendera luar biasa, masjid samping rumah nggak pernah datang. Saya cuma mau bilang nih buat DKM masjid, kalau ada anak muda yang hidupnya nggak pernah ke masjid, kalau mati jangan disolatin di masjid. Nganyutin aja, anyutin. Ayuhal hadirun, kita datang ke sini karena cintanya Nabi. Kita kumpul di sini karena membawa silaturahmi yang penuh dengan cinta. Kalau ada yang bilang ngadain maulid buang-buang duit, alhamdulillah Habib Ali yang punya separuh negeri. Coba kita alhamdulillah. Kita datang ke sini, saya mau tanya, buang-buang duit nggak? Emang lu bayar? Datang ke sini pakai ongkos? Gerah nggak? Capek nggak? Snack dapat? Ada snacknya emang? Ada? Gua kagak. Langsung dipelototin gua. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau ada orang bilang buat apa memuliakan Nabi, buat apa mengagungkan Nabi, kami memuliakan Nabi, kami mengagungkan Nabi, wallah, bukan karena diri kami, karena Allah yang memberikan contoh pengagungan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana di dalam satu pasal Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, fahtadal arsyu taraban wasibsyara wasdadal kursiyu haibatan. Inilah yang dikatakan, kita salat, kita nggak salat, Allah nggak bakal bertambah wibawa, karena Allah sudah makin tambah berwibawa. Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha mulia. Saat dilahirkan Nabi, tambah kewibawaannya Allah subhanahu wa ta'ala berkah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah, malu kita datang ke sini cuman hampa di dalam hati kita. Kita ngaku cinta sama Nabi, tapi di hati kita nggak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita duduk di dalam tempat ini, semua apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat, kita tinggal salat. Quran, kita tinggal baca. Majlis ta'lim, kita nggak dikejar-kejar sama orang kafir untuk dibunuh. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi saya mengatakan dapat snack atau enggak, dapat makan atau enggak. Nabi setiap pulang majlis bukan lagi makanan yang didapati, kecuali batu yang dilempar, darah yang seluruh dari wajahnya tertutup daripada darah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat Nabi dengan cinta yang tidak pernah main-main kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Malik bin Sinan yang saat di perang Uhud, Nabi membela Allah, menjaga
kemuliaan dan keagungan Allah dengan wajah yang berdarah-darah. Islam dipukul mundur saat itu. Lihat, Islam dipukul mundur dan kalah saat itu karena pemanah tidak mendengar apa yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengaku cinta, jika kita tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi, siap-siap kita akan menerima kehancuran dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min Zalik. Saat Malik bin Sinan melihat wajah Nabi yang penuh dengan darah, beliau mundar-mandir, semua sahabat tertunduk melihat Nabi dalam keadaan seperti ini. Ditanya oleh Nabi, "Wahai Malik, apa yang kau cari?" "Wahai Rasulullah, aku ingin membersihkan wajahmu." "Lalu apa yang kau lakukan?" "Aku melihat tanganku kotor, aku melihat daripada sorbanku kotor, jubahku kotor. Aku ingin membersihkan wajahmu ya Rasulullah dari darah yang ada di wajahmu. Namun yang bersih hanya satu ya Rasulullah, lidahku yang bersih. Bolehkah aku membersihkannya?" Apa kata Rasulullah? "Silakan wahai Malik." Dijilat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan darah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mulut Malik bin Sinan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Malik, buang." Malik bin Sinan mendengar perkataan Nabi untuk diperintah untuk dibuang darah tersebut, tapi Malik bin Sinan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Dengan mengucap sumpah, "Wallahi, aku tidak akan pernah membuang ya Rasulullah." Bahkan ditelan oleh Malik bin Sinan. Dua pelanggaran besar di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi adalah perintah Allah. Perintah Nabi tidak digubris, tidak diikuti. Dua perintah Nabi dengan pelanggaran besar Malik bin Sinan telah melakukan. Apa kata para sahabat? Malik bin Sinan pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Malik bin Sinan pasti akan diazab oleh Allah. Nabi akan murka kepada Malik bin Sinan. Semua terdiam saat itu kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Lalu beliau mengatakan, "Wahai Malik, wahai para sahabatku, jika kalian ingin melihat seseorang ahli syurga yang dia akan masuk ke dalam syurganya Allah, maka pandanglah Malik bin Sinan." Dengan kemuliaan Malik bin Sinan, dengan penuh keikhlasan, iman tanpa keraguan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita buktikan cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang sudah kita berikan pengorbanan kita buat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayuhal hadirun, hakul yakin wallahi Al-Habib Ali bin Tahir beserta keluarga dan para alim ulama, para guru-guru kita, duduknya kita dalam majlis ini, keringatnya kita akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Jika kita diharuskan masuk ke dalam neraka jahanam, minta kepada Allah agar keringat ini yang dapat memadamkan api neraka sehingga kita diwajibkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan, kita bermunajat kepada Allah berkah acara Qaul Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang dengan niat kita datang, apapun niat kita, mudah-mudahan niat kita diterima oleh Allah. Dengan kebaikan kita semua Allah ganti dengan kebaikan yang lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut nama Allah, lisan yang tidak pernah lagi menyebut nama Allah, mudah-mudahan di hari ini lisan kita dihampusi daripada dosa-dosanya di hadapan Allah. Dengan lincahnya, dengan giatnya kita menyebut nama Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha waqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah, 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 Ya Allah ya Tuhan kami, Allah, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Ya Allah, Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Ya Allah, Ya Dengarkan panggilan kami Allah, yang penuh dengan dosa ini ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Kami mengangkat kedua belah tangan, Ya Allah, kami mengemis kepadamu, Ya Allah, kami memohon kepadamu penuh dengan harapan di hadapanmu ya Allah. Ya Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, Ya Ampuni dari segala bentuk kekhilafan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, Ya Wahai Rabbi, Ya Allah,
Terima taubat kami ini ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Wahai Rabbi, Ya Allah, jangan kau ambil nyawa kami terdahulu Ya Allah, sebelum kau ampuni segala dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, Allah, Ya jika kami kembali kepadamu penuh dengan dosa, sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan pada mahsyar. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Wahai Rabbi, betapa agung namamu ya Allah, betapa mulianya namamu ya Allah, betapa sucinya namamu ya Allah, sehingga lisan yang penuh dengan kotor dosa ini tidak mampu menyebut namamu ya Allah. Maafkan kami ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Bukankah Engkau maha mendengar ya Allah? Bukankah Engkau maha melihat ya Allah? Ya Allah, Ya Allah, Ya Banyak di hari ini yang mereka sedang bermaksiat di hadapanmu, yang lalai kepadamu dengan kemaksiatan, dengan kelalaian. Engkau kabulkan mereka ya Rabb. Engkau kabulkan mereka dengan kemaksiatan dan kelalaiannya di hadapanmu. Ya Allah, Bagaimana dengan kami ini ya Allah, Ya Allah, yang kami menyebut namamu, yang mengangkat tangan di hadapanmu? Bukankah kami yang lebih berhak Engkau kabulkan ya Allah? Ya Allah, Ya Allah, Wahai Rabbi, Allah, Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Ya Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Allah, Ya Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Izinkan kami membagi kebahagiaan kepada kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ini adalah cita-cita kami ya Allah. Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Jaga kedua orang tua kami ya Allah. Jaga sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan dosa kami di dunia ini. Biarkan kami yang menanggung jangan kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya di alam kubur. Terangkan kubur mereka dengan rahmah darimu ya Rabb. Wahai Rabbi, jangan kau biarkan mereka kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan dan munajat kami di siang hari ini ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Wahai saudara-saudariku, tidakkah kau mengenal siapa yang nama kalian sebut? Dia adalah Allah, pemilik alam semesta ini, pemberi kebahagiaan, pemberi kesenangan, pemberi rezeki kepada kita semua. Dia pemilik roh kita, dia pemilik jasad kita. Ia adalah Allah. Ya
Rabbi, izinkan kami menjadi anak-anak yang saleh-saleh, menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh Allah dan Rasul, menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua kami. Dan izinkan kami ya Allah, saat kelak di yaumil qiyamah, di akhirat kelak, kami membawa kedua orang tua kami, menjaga kedua orang tua kami sampai ke dalam surga-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, kepada ayah anda kami, dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Tapi sungguh kami tidak pernah menghargai jeripaya ayah anda kami. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ayah anda kami. Ampuni kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan di dunia ini antara hidup dan mati ya Rabb. Seandainya ibunda kami harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan kami tidak jarang menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Izinkan kami membawa kedua orang tua kami dan keluarga kami ke dalam surga-Mu ya Rabb. Memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surga-Mu, bukan emas permata yang mau kami maksud di dalam kami ingin masuk ke dalam surga-Mu, melainkan karena ada manusia yang berdampingan namanya dengan nama-Mu ya Allah. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Kumpulkan kami di dalam surga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan kami mengecup tangan Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Rindu rasa hati ini. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami. Jangan kau pisahkan kelak kami di dalam syurga-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Berikan kesehatan pada guru-guru kami ya Allah. Angkat derajat guru-guru kami ya Allah. Laula murabbi ma'araftu Rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak tahu, kami tidak dapat mengenal-Mu ya Rabb. Izinkan kami untuk memberikan kebanggaan kepada guru-guru kami, dan izinkan kami berpegangan daripada manhaj yang telah diajarkan guru-guru kami, sehingga kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, pandang kami yang berada di dalam majlis ini, dimanapun kami berada, yang kami kurang dalam rezeki, buka pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan kurang sehat, kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami untuk selalu dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang kami di dalam hadir di dalam majlis ini, yang belum dipertemukan jodoh kami, berikan kami jodoh yang saleh-salehah. Yang kami sudah menerima jodoh tapi belum diberikan keturunan, berikan kami keturunan yang saleh-salehah. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam turfa hali.
الفاتحة بالقبول وتمام كل السول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الحاضرون jamaah rahimakumullah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya para tuan-tuan guru, para habaib, para alim ulama. Mudah-mudahan imtithalul amar, perintah daripada guru-guru kami berdiri di dalam majlis yang mulia ini insyaallah menjadi suatu keberkahan buat diri kami. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakumullah khair ya Habib Rifki.